Alicia sebenarnya menguasai banyak bahasa asing. Tetapi di tempat kerja, ia sengaja berpura-pura tidak memiliki kemampuan apapun selain bahasa Inggris. Bahkan ketika ketua perusahaan mengumumkan dalam bahasa Jerman bahwa hanya karyawan yang menguasai bahasa Jerman yang berhak bergabung dalam proyek inti perusahaan, Alicia tetap tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Ketua juga menjelaskan bahwa seluruh anggota proyek akan menerima kenaikan gaji sebesar 70% setelah proyek selesai. Namun Alicia tetap diam, seolah tidak memahami apa yang sedang dibicarakan. Melihat kesempatan emas, seorang rekan kerja wanita yang licik langsung berusaha menjatuhkannya. Dengan nada mengejek, ia bertanya apakah Alicia mengerti pidato yang baru saja disampaikan karena terlihat sangat serius mendengarkan. Alicia hanya menjawab dengan tenang bahwa dirinya tidak mengerti bahasa Jerman dan hanya bisa berbahasa Inggris. Namun, seorang rekan kerja lain yang pernah melihat Alicia membaca buku berbahasa Jerman merasa heran. Ia membujuk Alicia agar ikut mendaftar ke dalam proyek tersebut. Bagaimanapun, gaji tahunan seorang penerjemah tingkat pemula hampir mencapai 80.000 yuan. Jika berhasil masuk proyek, penghasilannya akan bertambah lebih dari 50.000 yuan. Dengan begitu, Alicia tidak perlu lagi tinggal di kontrakan yang buruk, tidak perlu lagi mengandalkan sup gratis dari kantin perusahaan, dan tidak perlu lagi terus-menerus menerima perlakuan merendahkan dari rekan kerja yang licik itu. Namun, Alicia hanya meminta satu hal. Ia memohon agar rahasianya tetap disimpan dan kemampuan bahasa Jermannya tidak diberitahukan kepada siapapun. Rekan kerjanya benar-benar kebingungan karena tidak memahami alasan di balik permintaan aneh itu. Sebenarnya, Alicia hanya berusaha menghindari luka lama yang belum pernah sembuh. Kedua orang tuanya adalah diplomat ternama yang sejak kecil membawanya tinggal di berbagai negara. Karena itulah Alicia mampu berbicara dalam banyak bahasa asing dengan sangat fasih. Sayangnya, 5 tahun yang lalu, kedua orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan mobil yang terjadi secara tiba-tiba. Hingga kini Alicia masih belum mampu menerima kenyataan pahit tersebut. Ia bahkan menolak menandatangani surat keterangan kematian kedua orang tuanya dan juga menolak mengambil seluruh harta warisan mereka yang berada di luar negeri. Kepada semua orang, Alicia selalu mengatakan bahwa dirinya hanya bisa berbahasa Inggris. Ia juga selalu menghindari pembicaraan mengenai latar belakang keluarganya sebagai keluarga diplomat. Baginya, berpura-pura melupakan semua itu adalah satu-satunya cara untuk menghindari rasa kehilangan yang begitu menyakitkan. Setelah rapat selesai, Alicia bertemu dengan ketua perusahaan dan direktur departemen di dalam lift. Tanpa sengaja ia mendengar mereka berbicara dalam bahasa Jerman mengenai pemilihan anggota proyek inti. Ketika menyadari kehadirannya, keduanya langsung meremehkannya. Mereka menganggap Alicia hanyalah penerjemah biasa yang hanya menguasai satu bahasa asing dan selamanya hanya akan menerima gaji standar. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Alicia memahami setiap kata yang mereka ucapkan. Meski begitu, Alicia memilih tidak memedulikannya. Tak lama kemudian, direktur secara resmi menunjuk rekan kerja wanita yang licik sebagai ketua tim proyek. Ia bahkan berjanji akan menyerahkan kendali penuh atas departemen penerjemahan apabila proyek tersebut berhasil diselesaikan dengan baik. Wanita licik itu langsung membanggakan dirinya. Ia mengaku pernah belajar di Jerman selama 3 tahun dan sangat fasih berbahasa Jerman. Ia dengan penuh percaya diri menjamin tidak akan ada satupun kesalahan dalam proyek tersebut. Mendengar itu, para rekan kerja lain segera berlomba-lomba mencari muka kepadanya. Mereka lebih dulu mengucapkan selamat atas promosi yang diyakini akan segera ia dapatkan. Di saat yang sama, mereka kembali menyindir Alicia dengan mengatakan bahwa Alicia tidak memiliki kemampuan, bahkan sering tidak mematuhi arahan ketua tim. Hanya satu rekan kerja dekat Alicia yang memiliki pendapat berbeda. Ia justru diam-diam menunggu kegagalan wanita licik tersebut. Menurutnya, direktur utama grup memiliki standar penerjemahan yang sangat tinggi, sehingga kemampuan wanita licik itu belum tentu mampu memenuhi tuntutan proyek. Alicia setuju dengan pendapat tersebut. Selama ini Alicia sudah berkali-kali memperbaiki puluhan kesalahan dalam hasil terjemahan wanita licik itu. Namun, setiap dokumen yang telah diperbaiki tidak pernah mencantumkan nama Alicia. Karena itulah wanita licik tersebut menjadi terlalu percaya diri dan menganggap semua hasil kerjanya sempurna. Meski berkali-kali kehilangan penghargaan atas usahanya, Alicia tidak pernah mempersoalkannya. Ia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan baik setiap hari. Keesokan harinya, saat rapat departemen penerjemahan berlangsung, wanita licik itu sengaja melarang Alicia ikut menghadiri rapat. Ia beralasan bahwa penerjemah tingkat pemula tidak memenuhi syarat untuk mengikuti rapat proyek inti. Ia juga memerintahkan Alicia agar hanya mengerjakan dokumen-dokumen rutin berbahasa Inggris. Alicia mencoba menyampaikan pendapatnya dengan tenang. Menurutnya, apabila ia tidak diizinkan mengikuti proyek tersebut, maka seharusnya ia juga tidak dibebani pekerjaan penerjemahan yang berkaitan dengan proyek itu. Namun, wanita licik tersebut bersikap sangat angkuh. Ia bersikeras bahwa, sebagai ketua tim, dirinya memiliki hak penuh untuk mengatur seluruh tugas bawahannya. Agar tidak menimbulkan keributan di depan semua orang, Alicia akhirnya memilih mengalah. Ia kembali mengerjakan tugas penerjemahan bahasa Inggris seperti biasa. Di tengah pekerjaannya, Alicia menemukan kesalahan yang sangat serius pada data yang digunakan wanita licik itu. Ia khawatir kekeliruan tersebut dapat membuat perusahaan kehilangan proyek besar itu. Karena merasa bertanggung jawab, Alicia segera pergi untuk memberikan peringatan. Namun, sesampainya di sana, ia tanpa sengaja melihat wanita licik itu sedang berpelukan dengan sang direktur. Alicia berpura-pura tidak melihat apapun, lalu langsung menjelaskan letak kesalahan pada dokumen tersebut beserta risiko bisnis yang dapat ditimbulkannya. Bukannya berterima kasih, wanita licik itu justru menuduh Alicia ikut campur urusan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Ia menyuruh Alicia berhenti mencari perhatian.
Menurutnya, hanya pegawai kelas bawah yang mungkin melakukan kesalahan, sedangkan dirinya adalah tenaga profesional yang tidak mungkin keliru. Direktur pun ikut memarahinya. Ia menuduh Alicia hanya berpura-pura tahu dan memintanya fokus mengerjakan tugasnya sendiri. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa kesombongan dan keangkuhan mereka akan segera membawa akibat yang sangat besar. Baru setelah mitra perusahaan menunjukkan bahwa kesalahan dalam dokumen proyek dapat menyebabkan kerugian hingga 200 juta yuan, wanita licik itu akhirnya menyesal. Ia sadar, seharusnya tidak mengabaikan peringatan Alicia hanya karena memandang rendah rekan kerja wanita tersebut. Semuanya bermula beberapa saat sebelumnya. Saat Alicia mengerjakan dokumen proyek yang ditugaskan oleh wanita licik itu, ia menemukan kesalahan yang sangat serius pada data yang dijadikan acuan. Jika kesalahan itu dibiarkan, perusahaan berisiko kehilangan kerja sama penting. Tanpa membuang waktu, Alicia berniat melaporkan temuannya. Namun, ketika hendak menemui wanita licik itu, ia tanpa sengaja melihat wanita tersebut sedang berpelukan dengan direktur departemen. Alicia memilih berpura-pura tidak melihat apapun, lalu langsung menjelaskan letak kesalahan dalam dokumen beserta risiko besar yang mungkin terjadi. Bukannya mendengarkan, wanita licik itu justru membentaknya. Ia mengejek Alicia sebagai penerjemah tingkat bawah yang hanya menguasai bahasa Inggris. Menurutnya, Alicia tidak pantas ikut campur dalam proyek penting yang ditangani oleh tim elit. Direktur pun ikut memarahi Alicia. Ia menuduh Alicia hanya berpura-pura tahu dan menyuruhnya fokus pada pekerjaannya sendiri. Mendengar itu, Alicia memilih diam meski merasa kecewa. Baginya, ia sudah menjalankan tanggung jawab dengan memberikan peringatan. Namun, peringatan tersebut justru membuat wanita licik itu semakin yakin bahwa Alicia hanya mencari perhatian. Ia mulai menyalahgunakan wewenangnya sebagai ketua tim untuk mempersulit Alicia. Setelah Alicia menyelesaikan seluruh pekerjaannya, ia masih dipaksa mengerjakan tugas-tugas melelahkan, seperti merapikan berkas hingga harus lembur. Sambil mengejek di depan banyak orang, wanita licik itu berkata bahwa orang yang tidak memiliki kemampuan hanya cocok mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sepele. Tidak lama kemudian, ketua perusahaan datang dan menanyakan apakah seluruh dokumen terjemahan telah selesai. Dengan penuh percaya diri, wanita licik itu menjawab bahwa semua pekerjaan sudah selesai tanpa satupun kesalahan. Ketua perusahaan merasa puas. Ia pun memutuskan membawa wanita licik itu menghadiri rapat pada sore hari sebagai penerjemah untuk klien asal Jerman. Karena melihat Alicia bekerja dengan teliti, ketua perusahaan juga memintanya ikut hadir dalam rapat tersebut. Mendengar keputusan itu, wanita licik langsung menyela. Ia mengatakan bahwa Alicia sama sekali tidak mengerti bahasa Jerman dan hanya akan menjadi beban. Ketua perusahaan menjelaskan bahwa tugas menerjemahkan tetap menjadi tanggung jawab tim wanita licik. Alicia hanya diminta mencatat jalannya rapat dan membantu kebutuhan di lokasi. Wanita licik tidak bisa lagi membantah. Begitu ketua perusahaan pergi, ia kembali menyindir Alicia. Menurutnya, kali ini Alicia hanya beruntung karena bisa ikut rapat untuk menyajikan minuman dan belajar sedikit pengalaman kerja. Menjelang rapat dengan klien, wanita licik berkali-kali memperingatkan Alicia agar tidak membuka mulut sedikit pun. Jika berani melanggar perintahnya, Alicia akan langsung dipecat. Tak lama kemudian, direktur utama dari perusahaan mitra tiba. Dengan sikap yang sangat menjilat, wanita licik memperkenalkan dirinya, lalu menyerahkan dokumen yang sudah diterjemahkan. Ia bahkan membanggakan bahwa dokumen tersebut akan memastikan kerjasama dengan klien asal Jerman berjalan lancar. Namun, sebelum ia selesai berbicara, direktur utama perusahaan mitra langsung melemparkan dokumen itu ke lantai. Dengan nada marah, ia menunjukkan bahwa data tarif yang digunakan sudah kedaluarsa selama 5 tahun. Jika perhitungan bisnis tetap memakai data tersebut, perusahaan akan mengalami kerugian hingga 200 juta yuan. Karena kesalahan yang sangat fatal itu, ia memutuskan membatalkan kerjasama saat itu juga. Wanita licik langsung terdiam karena syok. Saat itulah ia teringat bahwa Alicia sebenarnya sudah memperingatkannya lebih awal. Penyesalan pun datang terlambat. Namun, bukannya mengakui kesalahannya sendiri, ia malah berusaha mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada Alicia. Ia mengklaim bahwa data tersebut sebenarnya ditangani oleh Alicia. Alicia benar-benar terkejut mendengar tuduhan itu. Meski begitu, ia memilih menahan diri untuk tidak berdebat karena masih mengingat ancaman yang sebelumnya diberikan oleh wanita licik tersebut. Tidak lama kemudian, para klien asal Jerman memasuki ruang rapat. Wanita licik segera membujuk direktur utama perusahaan mitra agar memberikan satu kesempatan terakhir. Ia berjanji seluruh kesalahan dalam dokumen akan segera diperbaiki setelah rapat selesai. Untuk saat ini, menurutnya yang paling penting adalah memastikan pertemuan dengan klien tetap berjalan lancar. Ia juga dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa dirinya akan menangani seluruh penerjemahan bahasa Jerman secara langsung dan menjamin hasilnya akan memuaskan. Setelah mempertimbangkannya, direktur utama akhirnya memberikan kesempatan terakhir. Namun, baru beberapa saat rapat dimulai, Alicia langsung menyadari bahwa terjemahan bahasa Jerman pertama yang disampaikan wanita licik sudah keliru. Kesalahan itu sangat memalukan. Kata yang seharusnya berarti, hadiah justru diterjemahkan menjadi racun. Baru setelah Alicia berhasil menerjemahkan seluruh percakapan dengan sempurna dan menyelamatkan kerjasama bisnis yang hampir gagal, wanita licik itu akhirnya menyadari kesalahan besarnya. Orang yang selama ini sengaja ia rendahkan, remehkan, dan tekan, ternyata selama ini hanya menyembunyikan kemampuan luar biasanya. Semuanya terjadi hanya beberapa saat sebelumnya. Saat rapat antara direktur utama perusahaan mitra dan para klien asal Jerman berlangsung, wanita licik bertugas sebagai penerjemah, sedangkan Alicia hanya diminta mencatat jalannya rapat. Namun, sejak kalimat pembuka diucapkan, Alicia langsung menyadari ada yang tidak beres. Wanita licik bahkan salah menerjemahkan salam pembuka.
Kata yang seharusnya berarti hadiah justru diterjemahkan menjadi racun. Ia juga mengabaikan penggunaan sapaan kehormatan yang sangat penting dalam etika berbahasa Jerman. Mendengar terjemahan itu, klien asal Jerman langsung terdiam karena terkejut. Sayangnya, rekan-rekan kerja lain salah memahami situasi tersebut. Mereka mengira klien begitu terkesan dengan kemampuan wanita licik. Bahkan beberapa orang mulai berbisik bahwa proyek besar itu hampir pasti berhasil didapatkan. Merasa dipuji, wanita licik menjadi semakin percaya diri dan terus melanjutkan penerjemahan. Namun, pada kalimat berikutnya, ia kembali melakukan kesalahan. Maksud sebenarnya adalah meminta klien menerima hadiah yang telah disiapkan. Akan tetapi, ia justru menerjemahkannya seolah-olah meminta klien tersenyum sambil menerima racun. Kali ini klien asal Jerman tidak dapat lagi menahan diri. Ia sadar bahwa wanita tersebut sebenarnya tidak menguasai bahasa Jerman dengan baik. Di hadapan semua orang, klien itu mempertanyakan, mengapa pada pertemuan pertama justru seolah-olah ia diajak menerima racun. Direktur utama perusahaan langsung menyadari ada masalah besar dan segera meminta penjelasan. Namun, wanita licik malah berdalih bahwa dirinya hanya menerjemahkan sesuai dengan ucapan direktur utama. Penjelasan itu sama sekali tidak dapat diterima. Klien asal Jerman kemudian menjelaskan seluruh kesalahan tersebut menggunakan bahasa Mandarin yang sederhana. Ia mengecam perusahaan karena menunjuk penerjemah yang tidak kompeten. Baginya, kesalahan itu merupakan bentuk penghinaan yang disengaja. Ia pun bersiap mengakhiri pertemuan dan membatalkan kerjasama. Semua orang langsung panik. Alicia khawatir proyek penting itu benar-benar gagal dan seluruh karyawan kehilangan bonus akhir tahun. Tanpa ragu, Alicia berdiri lalu meminta maaf kepada klien dalam bahasa Jerman yang fasih. Dengan sopan, ia memohon agar diberikan beberapa menit lagi untuk melanjutkan pembicaraan. Semua orang di ruang rapat tercengang. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa pegawai yang selama ini hanya bertugas mencatat rapat ternyata mampu berbicara bahasa Jerman dengan sangat lancar. Orang yang paling terkejut adalah klien asal Jerman sendiri. Menurutnya, pengucapan dan cara berbicara Alicia terdengar seperti penutur asli. Alicia kemudian menjelaskan bahwa dirinya pernah tinggal di Jerman selama beberapa waktu. Melihat suasana mulai tenang, direktur utama segera meminta Alicia mengambil alih tugas penerjemahan. Alicia langsung menyetujuinya. Ia menyampaikan permintaan maaf dari direktur utama kepada klien dengan pilihan kata yang sangat tepat. Setiap sapaan kehormatan dan tata bahasa resmi digunakan secara sempurna. Klien pun memberikan pujian tulus dan bersedia melanjutkan pembahasan kerjasama. Melihat perhatian semua orang beralih kepada Alicia, wanita licik mulai gelisah. Ia segera menyela dengan mengatakan bahwa kemampuan berbahasa Jerman saja tidak cukup. Menurutnya, negosiasi bisnis internasional membutuhkan pemahaman mendalam mengenai perdagangan lintas negara, istilah profesional, dan strategi bisnis. Ia mengklaim hanya dirinya yang pantas menjadi penerjemah dalam rapat tersebut. Mendengar ucapan itu, direktur utama benar-benar marah. Dengan susah payah, ia menahan emosinya lalu memperingatkan wanita licik agar tidak mengganggu jalannya rapat. Ia bahkan menegaskan bahwa apabila Alicia tidak dapat menjadi penerjemah, maka seluruh tim lebih baik meninggalkan rapat saat itu juga. Wanita licik akhirnya terdiam. Meski begitu, diam-diam ia berharap Alicia melakukan kesalahan agar bisa kembali mengambil alih. Namun, harapannya tidak pernah terwujud. Alicia menerjemahkan seluruh pembicaraan dengan sangat lancar dan profesional. Ia baru berhenti sejenak ketika pembahasan beralih ke kebijakan tarif. Melihat Alicia terdiam beberapa saat, wanita licik langsung merasa senang. Ia mengira Alicia akhirnya tidak mampu melanjutkan penerjemahan dan bersiap mengambil kesempatan. Namun, sebelum wanita itu sempat berbicara, Alicia langsung melanjutkan penerjemahan dengan sangat akurat. Bahkan, Alicia memberikan usulan mengenai pengurangan beban pajak yang sesuai dengan aturan tarif dan kondisi bisnis perusahaan. Direktur utama benar-benar dibuat kagum. Ia mengakui bahwa dirinya sendiri tidak terpikirkan solusi tersebut dalam waktu sesingkat itu. Tanpa ragu, ia langsung menerima saran Alicia. Wanita licik hanya bisa terdiam dengan wajah penuh keterkejutan. Berkat kemampuan Alicia, proses negosiasi berlangsung dengan lancar hingga kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan kerjasama. Sebelum meninggalkan ruang rapat, klien asal Jerman kembali memuji kemampuan Alicia sebagai penerjemah yang luar biasa. Ia bahkan berharap dapat kembali bekerja sama dengannya pada kesempatan berikutnya. Setelah rapat selesai, direktur utama menghampiri Alicia dan menjabat tangannya secara langsung. Dengan penuh kekaguman, ia mengatakan bahwa kemampuan Alicia terlalu berharga jika hanya ditempatkan sebagai pegawai administrasi biasa.